Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi amin ila an qala wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, qalat, beliau berkata, qadima nasun min al-a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, telah datang menghadap baginda Nabi siapa? Sekelompok orang dari kalangan Arab. Arab ini mereka yang tinggal di perkampungan Arab, namanya Arab, atau biasa disebut dengan Baduy. Nah, itu Arab, bukan Baduy-Baduy yang ada di Indonesia, bukan. Baduy itu sebetulnya sebutan untuk orang-orang yang tinggal di perkampungan yang biasanya terisolir jauh daripada perkotaan. Ini ceritanya mereka datang, ada sekelompok dari mereka datang kepada Rasulullah. Faqalu, mereka berkata, atuqabbiluna sibyanakum, mereka berkata pada para sahabat ini. Jadi mereka ingin datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya kepada para sahabat, gimana? Atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian, anak-anak kecil kalian? Faqalu na'am, mereka menjawab na'am, iya. Qalu, kemudian para sahabat, kemudian Arab, orang-orang kampung Arab ini mengatakan, lakinna wallahi ma nuqabbil, sungguh akan tetapi kami demi Allah tidak mencium anak-anak kecil kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana aw an kana Allah naza'a minkumur rahmah, aku tidak bisa berbuat apa-apa jika seandainya Allah yang menghendaki mencabut kasih sayang dari hati kalian. Bahasa lainnya, kalau kasih sayang sudah dicabut dari hati kalian, maka saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maknanya apa? Yang tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, di dalam hatinya dia tidak punya kasih sayang. Itu robot yang berwujud manusia. Ini menegaskan apa yang kita bahas di pertemuan terakhir kita, bahwa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita itu bukan sekedar materi, bukan sekedar main-mainan, bukan fasilitas hidup, bukan. Yang dibutuhkan oleh anak-anak kita juga adalah kasih sayang, dipeluk, dicium, diajak bicara, diajak canda. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau orang-orang Baduy, orang-orang Arab pedalaman, mereka memang terkenal dengan watak tabiat keras, acuh, cuek, sampai ke anak-anak mereka pun begitu. Sampai antara anak dengan orang tua tuh ya sudah kayak orang lain begitu. Gak ada candaan, gak ada pelukan, gak ada ciuman, gak ada kasih sayang yang terlihat. Dan itu sampai bagian Nabi katakan, kalau kasih sayang sudah diangkat dari hati kalian, aku gak bisa berbuat apa-apa. Maknanya apa? Itu perbuatan buruk sekali yang kayak begitu itu. Pak Abu, bayangkan ya, ini dalam keadaan orang tua kumpul dengan anaknya. Bayangkan ada orang tua, apapun alasannya, sudah cerai dengan istrinya, dengan si ibu dari anak tersebut, jarang ketemu dan seterusnya, sehingga susah memberikan kasih sayang. Apapun alasannya, bercerai, berpisah, tetap memberikan kasih sayang pada anak adalah wajib. Tidak boleh ditawar sama sekali. Ini alhamdulillah, kebanyakan di kita alhamdulillah, orang-orang Indonesia Allah kasih hati yang lembut, watak yang baik, normalnya begitu. Tapi ada di kalangan kita itu, di saat sudah bercerai, suami dengan istri, istri dengan suami,
dan memang dalam rumah tangganya sudah memiliki anak, jika anak ikut sang istri, suaminya kok hanya ngirimi uang saja, itu pun kalau mau lebaran untuk beli baju katanya. Ini numpuk-numpuk dosa yang kayak begini. Nafkahi enggak, ngasihnya cuma setahun sekali, itu pun hanya uang lagi. Anakmu itu bukan robot, anakmu itu manusia. Untuk melembutkan hatinya, melembutkan karakternya, dia perlu dilembuti dengan kasih sayang. Maka yang Allah berikan ujian bercerai dengan pasangannya, jangan lupa anak itu adalah anak sampai kapanpun. Berikan haknya sebagai anak. Jangan tinggalkan mereka, jangan berikan mereka hanya sekedar materi. Mereka butuh lebih dari itu. Nih. Baik, kita lanjutkan. Wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jarir bin Abdullah putranya Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, la yarhamhullah, Allah tidak akan menyayanginya. Tolong diperhatikan bahasa baginda Nabi tidak menyayangi manusia itu jangan disalahartikan dengan pemahaman yang salah. Bahwa kalau yang disayangi manusia saja berarti kalau hewan binatang nggak apa-apa nggak disayangi, nggak begitu. Ini namanya yang disebut memang manusia supaya kita lebih memperhatikan. Bukan berarti selain manusia tidak wajib kita sayangi, bukan begitu. Ingat, setiap makhluk yang bernyawa wajib kita sayangi, wajib kita kasihi. Mau itu manusia, binatang, kucing, termasuk seekor anjing sekalipun tetap harus kita sayangi. Pengecualian itu ada, tapi tidak menafikan kasih sayang. Contoh, Ustadz, kalau wajib kita sayangi, kenapa ular jenis tertentu yang membahayakan boleh bahkan wajib dibunuh jika akan membahayakan? Maka jawabannya karena dia membahayakan. Nggak hanya ular Pak Bu, kalau membahayakan, ada manusia hobinya membunuh orang. Kemudian kita ngomong, wajib kita kasihi, mari kita berikan dia rumah yang mewah, mari kita berikan fasilitas dia yang megah, dan seterusnya, biar dia kita, ya nggak begitu, karena dia membahayakan, justru dia ini dengan bahayanya bertentangan dengan kasih sayang. Yang begini yang merusak kasih sayang, maka yang seperti ini harus ditindak sebagaimana mestinya. Selesai. Justru yang begitu yang merusak kasih sayang. Maka dari itu boleh orang tertentu membunuh, hukumannya dibunuh. Karena dia memang orang yang telah merusak kasih sayang. Bahkan akan mencontohkan pada yang lain untuk merusak kasih sayang. Hewan ular yang berbisa, king cobra contohnya, kalau diyakini akan membahayakan, maka boleh untuk dibunuh. Iya, karena akan membahayakan dan seterusnya. Tapi bukan berarti kita menghilangkan kasih sayang, gitu ya. Nah, sekali lagi di sini memang nasnya, teksnya adalah barang siapa yang tidak menyayangi manusia. Tapi bukan berarti yang harus kita sayangi hanya manusia. Semuanya, hewan-hewan semua kita sayangi sama. Dengan porsinya masing-masing ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, itu aja sudah. Artinya begitu. Khususnya menyayangi sesama manusia. Gitu terjemahan yang pas. Barang siapa yang tidak menyayangi, khususnya menyayangi manusia, maka Allah tidak akan menyayanginya. Gitu. Muttafaqun alaih. Berarti yang pengen disayang Allah, ya harus sayang sesama makhluk Allah. Yang pengen dapat kasih sayang dari Allah,
ya dia juga harus berkasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah, terutama umat manusia. Tuh. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang hadis yang berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif fa inna fihim al-saqim wal kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa wa muttafaqun alaih wa fi riwayatin wa dzal hajah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridai beliau, anna Rasulullah bersabda, beliau bersabda, idza shalla, ketika salah seorang di antara kalian, ahadukum linnas, salat ngimami, maksudnya salat sebagai imam, falyukhaffif, hendaknya diringankan, fa inna fihim, karena sesungguhnya di antara mereka para makmum itu ada ad-dhaif, ada yang lemah, was-saqim, ada yang sakit, wal kabir, ada yang sudah sepuh. Wa idza, dan jika shalla ahadukum, salah satu di antara kalian salat li nafsihi, sendirian, falyutawwil ma syaa, maka hendaknya dipanjangkan salatnya, ma syaa, sesuka hatinya. Gitu. Muttafaqun alaih, hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fi riwayatin wa dzal hajah, dalam sebuah riwayat, di belakang kalian ada orang yang sedang punya hajat. Baik, subhanallah, ini ajaran baginda Nabi ya. Ajaran kasih sayang itu sampai dalam bab ibadah pun juga ajaran kasih sayang. Bab ngaji ya ajaran kasih sayang. Dalam bab ibadah, waktu sholat kita jadi imam, kok makmumnya beragam macam dari banyak orang, ada orang lemah, ada orang sepuh, ada orang yang sakit, ada orang yang punya hajat, punya kebutuhan, maka jangan panjang-panjang sholatnya, yang pendek-pendek saja. Dan Masya Allah cerdasnya para ustadz-ustadz di negara kita, maka pilihannya kebanyakan kuliah dan kulhu. Sebetulnya itu pendek teuing. Cuman niatnya bagus apa? Mengamalkan hadis ini. Kalau imam jangan panjang sampai ada imam sampai disebut imam kulhu. Kenapa? Kalau jadi imam pasti kulhu wallahu ahad. Kalau dia imam, makmumnya pasti senang. Alhamdulillah. Sudah tahu nih bacaannya qul huwallahu ahad. Meringankan sholat saat jadi imam itu memang sunnah. Alasannya tadi, kalau panjang-panjang ya itu di belakangnya ada orang sakit, ada orang sepuh, ada orang yang punya kebutuhan, pengen segera dia selesaikan setelah sholat. Kecuali kalau kita sholat sendirian, maka dipanjangkan, silahkan. Cuman gini, jangan juga terlalu pendek, banget pendeknya, sampai sholat tuh nggak kerasa. Tiba-tiba takbir, langsung tiba-tiba kerasanya sudah salam. Nggak gitu juga. Sholat juga harus ada ruhnya. Gitu. Karena bahasa panjang kalau kita kaitkan dengan kebiasaan baginda Nabi panjangnya gimana? Ya satu rakaat itu bisa 4 juz kan? Satu rakaat itu rukunya panjang, sujudnya panjang, sampai ada sahabat yang cerita dalam hadisnya, ketika sholat bermakmum pada baginda Nabi, pengen nyerah rasanya, udah nggak kuat itu, gitu ya. Para sahabat juga begitu. Jadi sekali lagi perlu cerdas, betul. Kalau kita jadi imam di masyarakat, jangan panjang-panjang. Walaupun Anda hafid 30 juz, gak usah 1 juz sudah kepanjang. Cukup ayat-ayat atau surat-surat pendek. Kemudian anak-anak nih, perhatikan ya. Ustadz, bacaan ayat tapi tidak full satu surat. Surat Al-Baqarah itu kan panjang Ustadz. Cuman baca beberapa ayat, pendek juga. Dengan satu surat full yang pendek, mana yang lebih afdal? Jawabannya,
satu surat yang full pendek itu lebih afdol daripada beberapa ayat yang tidak full satu surat. Ini aturannya. Maka kalau guru-guru kita ngimami di masyarakat pakainya pakai alhaqumut takatsur, surat takatsur, al-asr, itu bukan berarti beliau-beliau nggak hafal Quran, bukan. Tapi orang cerdas yang ngerti tuntunan baginda Nabi. Ini mentang-mentang baru masuk tahfidz, baru hafal satu juz, kebetulan surat Al-Baqarah, jadi imam. Allahu Akbar, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Supaya ketahuan bahwa dia hafal alif lam. Enggak begitu, enggak. Sunnahnya satu surat yang pendek, udah gitu. Kan Masya Allah ya, di juz amma itu ada panjang, ada yang agak panjang. Kalau panjang nggak ada, agak panjang, ada yang sedang, ada yang pendek. Jadi sekali lagi, jadi imam harus bijak. Tapi kata para ulama, ada pengecualian. Kalau contohnya seperti di pondok pesantren yang tidak ada orang luar di situ, atau ada orang luar yang sudah seperti warga pesantren itu sendiri dari pondok ini, yang ikut sholat di sini, tetangga-tetangga pun sudah seperti warga pondok. Kalaupun dipanjangin, asal semuanya ridho, nggak ada masalah. Jadi santri awas, setelah ini jangan ada minta diskon loh ya. Enggak, ini nggak berlaku buat kalian ini, karena kita ini di kelompok tertentu. Dan ada pengecualian, kecuali memang ada tuntunan, suratnya panjang dibaca dalam sholat, itu tuntunan dari baginda Nabi. Contoh dalam subuh sholat Jumat di hari Jumat sholat subuh kita pakai alif lam mim, surat Al-Qiyamah panjang, ada sujud tilawahnya. Kalau itu memang pengecualian, itu dari baginda Nabi. Jadi yang pendek-pendek ini selain yang itu ya, yang pendek-pendek ini. Nah kalau sholat sendirian gimana Ustadz? Terserah. Mau 1 rakaat 30 juz nggak apa-apa. Nggak masalah. Atau 1 juz 1 rakaat nggak ada masalah. Cuman kita ini herannya dibalik-balik ya. Sholat sendiri 2 rakaat itu 0,0 sekian menit. Masya Allah. Giliran jadi imam, kok bisa ya 7 menit? Ini mencurigakan ini. Ini sudah melanggar ketentuan sunnah. Justru kalau sendiri panjangin bacaannya. Ini giliran qobliyah ba'diyah cepet banget, perasaan baru Allahu Akbar udah salam aja. Dan jadi imam, Masya Allah, mendayu-dayu, bacanya surat-surat yang panjang. Nggak selesai lagi, hanya beberapa ayat. Ini keluar dari ketentuan sunnah. Sah sih tetap sah, tapi tidak sunnah. Hanya kaitan dengan hadis yang kita pelajari ini, yang kita ambil apa? Kasih sayang baginda Nabi yang diajarkan pada umatnya, termasuk dalam konteks ibadah. Ibadah pun juga gitu bagi Nabi itu. Gitu. Nanti di hadis berikutnya akan lebih jelas lagi. Termasuk majelis. Majelis ada di kelompok tertentu jam 12 malam baru mulai. Biarkan itu kelompoknya. Tidak perlu dicaci, nggak perlu dicela. Anda kalau mau ikut, enggak. Tapi ada yang Ustadz tuh kalau ngaji cuma 1 jam dan seterusnya. Itu karena kasih sayang sebetulnya. Dasarnya apa? Bagi Nabi dulu sabdanya dalam Sahih Bukhari, karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna, kata para sahabat, karena Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'idhah. Rasulullah SAW itu memilih-milih waktu untuk memberikan mau'idhah hasanah. Bukan mentang-mentang aku adalah Nabi, setiap kali kumpul langsung mau'idhah hasanah. Enggak begitu. Makanya majelis itu ada ketentuan, ada rutinannya. Oh, tanggal sekian, ada yang rutin setiap merujuk pada tanggal, ada yang hari, setiap di kitab setiap hari Sabtu, karena memang begitu anjurannya. Baik, cukup insyaallah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Allah anugerahkan kepada kita semua kasih sayang di dalam hati kita.
sehingga kita menjadi hamba Allah yang saling berbagi kasih sayang satu dengan yang lainnya, dan kita bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai imbalannya.